Tapi tidak apalah, misalnya Pak Rasman melaporkan karena sebagai warga negara ya silakan saja. Tetapi kami yakin tidak akan nanti ditemukan perilaku hakim yang menyimpang atau perilaku hakim yang melanggar kode etik profesi hakim, ya perilaku hakim. Kami yakin. Kenapa? Karena yang mempersoalkan ini kan kedua yang berperkara ini kan dua pihak ini, pemohon dan termohon, pihak penasihat hukum Beni Setiawan dan pihak Polda Jawa Barat. Sama-sama sudah menyampaikan clear, tidak ada penghalang, tidak ada perilaku hakim yang dipersoalkan. Nah, jadi gambarannya pasti dari laporan Pak Rasman itu tidak akan ditemukan perilaku hakim yang menyimpang, perilaku hakim yang melanggar kode etik. Itu. Nah, karena di KY itu, Komisi Judisial itu hanya berwenang memeriksa perilaku hakim, bukan masalah putusan, tetapi perilakunya. Bang, tapi kalau ada sesuatu yang terjadi sama Pak Hakim Eman Sulaiman sendiri, karena kan dia udah membebaskan Peggy nih, Bang. Lo pasang badannya seperti apa, Bang? Ya, ini kan negara hukum. Sekarang yang dilakukan Rasman juga itu kan cara-cara yang secara hukum kan, bukan dengan mendatangi hakim ya Pak Eman, kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau apa, enggak kan itu kan secara hukum. Kalau secara hukum kan gambarannya seperti tadi saya gambarkan atau sudah saya jelaskan. Jadi hasilnya atau proses hukumnya ya terhadap Pak Eman Sulaiman yang dilakukan sudah saya gambarkan tadi, tidak akan ditemukan perilaku Pak Eman Sulaiman yang bertentangan atau yang melanggar kode etik perilaku hakim itu ya. Nah, kecuali kalau memang melakukannya itu dengan cara-cara seperti melakukan kekerasan apa, oh pasti tim penasihat hukum kami pasti kan sudah disampaikan sama kami kok tentang badan itu kalau dilakukannya dengan cara-cara fisik tapi enggak lah, karena berani ini negara hukum dan dikawal oleh masyarakat Indonesia, media juga mengawal ya, rekan media juga mengawal, yang juga mengawal ya, yang dilakukan itu kan hanya melakukan silakan tenang saja ya, Pak Rasman silakan. Tapi kami yakin bahwa hasilnya tidak akan ditemukan pelanggaran kode etik. Bang, tapi lo sendiri dan tim kuasa hukum lainnya melihat langkah serius Rasman yang benar-benar melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY gimana, Bang? Cukup mengejutkan atau bikin apa nih, Bang? Ya, sebenarnya sih aneh ya, karena Pak Rasman ini tidak ada hubungannya dengan perkara. Dia kuasanya siapa? Ya, kuasanya siapa dia? Polisinya saja, Polda Jawa Baratnya saja. Begitu pra-peradilan putus, ya malamnya, siangnya itu langsung jumpa pers atau konferensi pers menyatakan bahwa Polda Jawa Barat penyidiknya ini akan mematuhi putusan pra-peradilan dan malamnya langsung membebaskan Beni Setiawan. Itu artinya Poldanya saja, ya itu mentaati putusan. Lalu kalau Pak Rasman, ya ini membela siapa? Melaporkan hakim Pak Eman Sulaiman atau pra-peradilan ini, para pihaknya saja ya tidak mempersoalkan perilaku hakim, termohonnya saja yang dalam hal ini dikalahkan ya tidak menerima ya, tidak mempersoalkan, menerima putusan hakim ya. Jadi bingung saya, Pak Rasman ini kepentingannya apa, membela siapa, untuk kepentingan siapa, kuasanya siapa, kan itu. Jadi walaupun di warga negara berhak ya, kalau ditanya ini kagak saya bingung gitu loh. Bang, tapi ini kan kalau misalnya sudah masuk, artinya ada koordinasi nggak sih dengan Eman Sulaiman sendiri? Dari pihak Abang, penasihat hukum. Dari kami sih, kami ya hanya memberikan support ya. Di penasihat hukum ini memberikan support. Nah, bila mana ya dipandang perlu ya bahwa Pak Eman Sulaiman ini harus dibela ya dari eksternal, kan mungkin hakim juga adalah mungkin bagian hukumnya ya, mungkin ada kesatuannya, ada bagian hukumnya. Tetapi bila mana dipandang perlu, tim penasihat hukum Beni Setiawan ini harus melakukan tindakan-tindakan hukum, ya pasti nanti kami lakukan. Hanya saja sekarang ini kan lihat aja lah dulu kan prosesnya bagaimana. Bang, kalau misalnya nantinya Eman Sulaiman terbukti tidak bersalah, apakah bisa dilaporkan balik atau digugat balik gitu, Bang? Ya itu kembali ke Pak Eman Sulaiman nanti ya. Prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana,
kalau memang ternyata hasil pemeriksaan itu tidak terbukti pelanggaran kode etiknya, ya, itu kembali kepada Pak Eman Sulaiman. Apakah mau melaporkan balik misalnya, ya, atau tidak, itu kembali kepada Pak Eman Sulaiman. Pak Eman Sulaiman lah yang mempunyai hak, dan Pak Eman Sulaiman lah yang mengetahui bagaimana seharusnya apa yang harus dilakukan, karena posisinya juga sebagai hakim. Tentu mungkin lebih hati-hati lah. Saya rasa si Pak Eman Sulaiman ini dilaporin juga ketawa-tawa aja itu. Iya, karena apa? Pak Rasman tidak ada hubungannya dengan perkara, gitu loh. Bukan pihak yang berperkara. Dan lagi pula mengenai perilaku hakim juga tidak dipersoalkan oleh para pihak, baik pihak pemohon maupun termohon. Gitu loh. Bang, melihat Rasman juga sudah resmi melaporkan Bang ini sendiri, Bang Farhad sendiri. Dari lo, seperti apa melihatnya, Bang? Ya, dua advokat terkenal ini yang saling lapor, saya secara pribadi sangat menyayangkan, ya. Harusnya sih masalah apa sih masalahnya, ya? Harusnya setiap masalah apapun, ya, itu kan bisa diselesaikan sepanjang memang tidak mempertahankan ini kan mempertahankan diri, tidak kan, persoalan yang lain juga apa itu. Saya cuma mendengar waktu itu rekamannya beredar, ya, hanya apa ya, saling mohon maaf ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak etis lah, ya, yang tidak pantas, kemudian dilaporkan. Bang Farhad melaporkan, Bang Rasman juga melaporkan. Jadi saya sebagai rekan advokat, ya, saya hanya berharap masalah Bang Farhad sama Bang Rasman ini segeralah diselesaikan, istilah damai. Mempersoalkan apa, ngurusin kesan kosong. Kalau bela klien dengan nilai ratusan miliar misalnya, baik, boleh tuh berjuang, ya, mempertahankan hak mati-matian. Seperti kami membela Peggy Setiawan, ya, untuk bisa merdeka, untuk mengungkap kebenaran karena Peggy Setiawan tidak terlibat, kemudian ditangkap, tersangkakan. Boleh tuh kan, kami mati-matian membela kan. Tapi kalau Farhad sama Rasman ini, ya, kami bingung mempersoalkan apa dasarnya awalnya itu kan, tiba-tiba ribut kemudian saling lapor. Maka kami berharap, ya, saya berharap damailah, jangan mempertontonkan, ya, di masyarakat, ya, itu sebagai advokat juga public figure karena sudah terkenal, ya, mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya masyarakat masih bingung. Ini persoalan apa pada saling lapor? Bang, mungkin ada nasihat untuk Bang Rasman. Ini kan terkesannya tergesa-gesa atau justru melaporkan beberapa pihak sekaligus juga nih, Bang. Ada ini, Bang, nasihat? Ya, advokat itu dalam melaporkan seseorang atau melaporkan institusi atau lembaga yang dianggap melakukan pelanggaran, harusnya dikaji dulu, ya. Jadi yang pertama harus dikaji itu, ya, faktanya seperti apa. Kemudian yang harus dikaji kemudian adalah kedua, aturannya, pelanggarannya di mana, kan begitu. Nah, misalnya seperti Pak Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Pak Rasman harus tahu bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya memeriksa tindakan atau perilaku hakim selama bersidang. Dan Pak Rasman juga harus menanyakan kepada para pihak, ya, pihak pemohon atau termohon, ada tidak yang merasa dirugikan atas sikap atau perilaku, ya, Pak Eman Sulaiman dalam memimpin sidang. Sehingga kalau kemudian laporan itu, ya, jelas apa nih yang dilaporkan, pelanggarannya di mana, ya, pelanggaran kode etiknya di mana. Nah, ini kalau terburu-buru, ya, sudah jelas Pak Rasman itu bukan bagian dari pihak yang berperkara, bukan kuasanya Polda Jawa Barat, kan gitu. Nah, sehingga nanti kalau diproses, ya, Pak Rasman ini kerugiannya apa melaporkan Hakim Sulaiman? Pertama, legal standingnya apa? Terus kedua, ya, perilaku hakim yang dilaporkan, karena KY ini hanya memeriksa perilaku hakim. Perilaku hakim Pak Eman Sulaiman yang dilaporkan, ya, ini parameternya itu kedua belah pihak ini yang berperkara ini merasa dirugikan, ya, menemukan